Ya, shalom. Wow, setelah sekian lama ngobras tiarap rada terlalu lama. Apa kabar sahabat ngobras? Akhirnya kita ketemu lagi. Dan kembali bersama saya, Bapak Pendeta Ezra Alfred Soru. Apa kabar Pak Ezra? Ya, puji Tuhan, Tos. baik. Salam ngobras. Salam ngobras. Ini Kayaknya sahabat ngobras sudah kangen sekali nih Pak. Ngobras terakhir ini di Turki ya. Kita sudah mainnya ekspor, kita bikin konten banyak di Israel, di Turki, tapi habis itu perlu saya sampaikan juga sahabat ngobras, bukan berarti kita meninggalkan sahabat ngobras. Pak Isra yang cerita dong, kenapa sampai harus beberapa waktu lamanya nggak bisa aktif di ngobras? Silakan Pak Isra. Ya, ini karena kesibukan yang sangat banyak ya. Dulu Ezra Soru Bible Class tuh hanya satu angkatan aja. Ya, sekarang ada 2 angkatan. Belum tambah Malaysia. Ya, belum tambah Malaysia, belum ngajar STI, ngajar di STAN. Ya, lalu yang paling berat adalah bikin disertasi yang sampai sekarang nggak selesai juga. Itu. Ya, sambil juga karena ngurusin gereja. Ada yang cabang-cabang ya kan. Jadi yang memang akhirnya yang ngobras kita tidurkan sebentar aja. Jadi sahabat ngobras, ini konfirmasi jumpa pers dari sahabat ngobras. Jadi bukan karena saya males bikin konten Bapak Ibu Saudara, supaya pembelajaran Alkitab, kebenaran firman Tuhan tetap terus kami rindu untuk menyampaikan kepada sahabat ngobras dimanapun Anda berada. Tapi kita menghargai waktu Pak Ezra yang sedang fokus untuk disertasi S3-nya. Kita doakan sama-sama supaya segera kelar sidangnya, semuanya juga lancar Pak. Ya. Amin ya Pak ya. Ya. Nah Pak Ezra, ini pas lagi seru-serunya lagi nih Pak. Persis bahkan hari ini kemarin vonisnya Sambo, kemudian Putri, PC, Bu PC, kemudian juga Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal, dan hari ini tadi sudah disampaikan oleh Majelis Hakim vonisnya Richard Eliezer. Ini lagi isu yang hot, yang viral. Sempat miris juga di dalam hati saya. Semuanya, mungkin cuman Kuat doang yang nggak berdoa kepada Tuhan Yesus. Gimana nih Pak? Semua berdoa kepada Tuhan Yesus minta vonis ringan. Yang satu membunuh, yang satu juga ingin diringankan. Semuanya, dan miris buat kehidupan kekristenan kita hari-hari ini. Karena kita dipertontonkan di depan mata, di setiap hari, di televisi, di YouTube, di semua sosial media, betapa keluarga kekristenan yang semuanya, bahkan korbannya pun juga Kristen. Sepintas dulu Pak mengenai hal ini, pandangan Pak Ezra. Ya, itu jadi pelajaran bagi kita semua lah ya, bahwa memang apa yang Tuhan Yesus bilang tuh, kamu harusnya tuh jadi garam dan terang dunia ya. Sehingga ketika orang melihat perbuatanmu, perbuatan baikmu, orang mempermuliakan Bapamu yang di surga. Tapi ternyata dalam kehidupan kekristenan kita ya, ketika orang melihat perbuatan kita, malah orang menghujat nama Tuhan kita mempermalukan nama Tuhan kita, nama Bapa kita. Jadi ya, tapi sebenarnya begini loh Pak, ya itu kan hanya segelintir beberapa orang yang ya mungkin pas dalam tanda petik sialnya ketangkap atau terbuka. Tapi sebenarnya kan orang Kristen ini kan banyak yang hidup model begitu ya kan. Nah yang terkenal atau tidak terkenal, yang viral atau tidak viral. Tapi ada banyak orang Kristen yang akhirnya ya memang cara hidupnya sendiri nggak bagus. Sampai akhirnya bukan mempermuliakan Bapamu yang di sorga. Ya. Tapi malah mempermalukan. Selain itu juga kita harus terbuka kemungkinan bahwa tidak semua orang beragama Kristen itu sungguh-sungguh Kristen sebenarnya. Ada lebih banyak orang Kristen KTP ya, yang pada akhirnya dengan kehidupan mereka yang tidak sejalan dengan firman Tuhan, ya terlepas dari mereka Kristen sungguh-sungguh atau Kristen KTP, tapi pada akhirnya kita kekristenan ini yang rugi kan. Jadi kena dampaknya gitu Pak. Nah ini sahabat ngobras, ini lagi seru sekali mengenai isu hukuman mati. Itu sebabnya sahabat ngobras, hari ini kita akan berdiskusi, ngobrol Alkitab santai dengan judul Apa Kata Netizen Kristen tentang hukuman mati.
Nah, ini seru karena lagi hot sekali. Saya sudah menampung dari begitu banyak yang ada di sosial media, pertanyaan-pertanyaan juga dari sahabat-sahabat teman-teman. Tanyain dong pandangan kalau menurut Pak Esra gimana gitu ya. Bahas dong di Ngobras gitu. Nah, sahabat Ngobras bisa lihat nanti di subtitle yang kita akan tayangkan. Anda bisa baca di situ. Pak Esra, saya coba merangkum dan menyerap dari beberapa pandangan, Pak. Sepanjang yang saya tahu ada perbedaan pandangan terkait dengan hukuman mati. Kira-kira ada 3 pandangan menurut catatan saya ini, Pak. Bisa dilihat, sahabat Ngobras. Yang pertama, rehabilitasionisme. Rehabilitasi. Pandangan ini bertitik tolak pada pandangan bahwa tujuan keadilan adalah rehabilitasi dan bukan retribusi. Atau dalam arti nyawa ganti nyawa. Keadilan harus ditegakkan untuk korban dan pelaku. Tetapi keadilan itu bersifat untuk merehabilitasi atau memperbaiki. Dan bukan untuk membalas. Penganut pandangan ini beranggapan bahwa contohnya nih, sikap Yesus yang membebaskan perempuan yang kedapatan berzina adalah bukti bahwa Tuhan Yesus menolak hukuman mati. Yang pertama. Yang kedua, rekonstruksionisme. Pandangan ini mengatakan bahwa hukuman mati harus diberikan kepada semua pelaku kejahatan besar, seperti yang tertulis dalam Perjanjian Lama. Pembunuhan, penculikan, sihir, bersetubuh dengan binatang, dan sesama jenis kelamin, bahkan nabi palsu, dan lain-lain. Dasar pandangan ini adalah bahwa hukum moral yang diperintahkan oleh Musa masih tetap berlaku pada masa kini. Dan yang ketiga, retribusionisme. Pandangan ini mengatakan bahwa tujuan keadilan adalah untuk menghukum dan bukan untuk merehabilitasi atau memperbaiki. Pandangan ini berpendapat bahwa hukuman mati adalah diperbolehkan untuk beberapa kejahatan besar yang mengakibatkan kematian pada korban. Sahabat Ngobras, 3 hal: rehabilitasi, rekonstruksi, retribusi. 3 hal. Pak Esra, langsung straight to the point. Pandangan manakah yang Pak Esra anut? Kalau saya anut pandangan yang ketiga, yang retribusi itu. Apa dasarnya? Karena kalau kita baca di dalam Alkitab ya, ada banyak kasus pemberian hukuman mati ya. Dan pemberian hukuman mati itu dilakukan sebenarnya itu bukan untuk merehabilitasi, ya, atau untuk mendidik atau memperbaiki, tidak. Ya, pelaksanaan hukuman mati itu memang sebagai bentuk pernyataan keadilan Tuhan atau murka Tuhan atas kejahatan tertentu. Ya. Ya. Nah, jadi ini nyata di dalam Roma pasal 13 ayat 4 yang konteksnya bicara soal ketaatan orang Kristen terhadap pemerintah. Ya, kita baca aja ya Roma 13 ayat 4. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Nah, ini tentu tidak bermakna harfiah. Pemerintah bawa pedang kemana-mana kan? Ya, ini bermakna kiasan. Pedang itu adalah hak untuk menghukum, ya. Dan ini digunakan kata pedang ini karena pada zaman dulu itu hukuman mati dilakukan dengan pedang, dibunuh dengan pedang atau dipenggal, ya. Jadi menyandang pedang itu adalah hak untuk menghukum, termasuk di dalamnya adalah hukuman mati. Tetapi kalimat selanjutnya dibilang bahwa pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Membalaskan murka Allah. Ini berarti suatu pernyataan keadilan untuk murka Allah dinyatakan kepada pembuat kejahatan yang besar itu. Ya, itu tidak ada niat untuk memperbaikinya. Kalau ada niat untuk memperbaiki, berarti jangan dikasih hukuman mati dong. Ya. Tapi bahwa Tuhan sendiri di dalam kasus-kasus perjanjian lama memberikan hukuman mati, ya itu artinya memang bukan itu untuk menghukum, bukan untuk memperbaiki orang itu. Nah, tapi bukankah Tuhan lebih menghendaki pertobatan seorang berdosa daripada kebinasaannya? Tuhan memang menghendaki pertobatan orang berdosa. Itulah sebabnya tidak semua orang berdosa dihukum mati. Ya. Ya kan? Kalau semua orang berdosa dihukum mati, maka pertanyaan itu menjadi layak. Loh, kenapa Tuhan lebih menginginkan ya semua orang
berdosa itu dihukum mati daripada diperbaiki atau bertobat. Jadi kita bisa lihat bahwa ada jenis hukuman yang lain kan. Tidak semua dihukum mati. Nah, di dalam hukum Taurat ada yang didenda lah, kan gitu ya. Nah, tapi untuk dosa-dosa tertentu yang dianggap sebagai dosa yang besar, maka hukuman mati diberikan. Oke, Pak. Kalau untuk dosa-dosa tertentu diganjar dengan hukuman mati, lalu di mana sisi rehabilitasi dalam hal ini? Karena bukankah dalam Alkitab juga dikatakan bahwa Tuhan menghajar kita hingga kita bertobat. Contohnya di Wahyu 3 ayat 19. Tuhan menghajar kita hingga kita bertobat. Ya, justru di situ persoalannya. Pak Yos menggunakan kata menghajar dan itu terminologi Alkitab. Tapi Alkitab juga menggunakan istilah menghukum. Ya, makanya hukuman mati, ya kan? Ya. Nah, jadi harus ada dua istilah yang kita perlu perhatikan. Hukuman dengan hajaran. Ya, itu berbeda. Ya, itu berbeda karena menghukum itu memang untuk pembalasan murka. Ya. Tapi menghajar itu untuk memperbaiki. Menghajar itu untuk membawa kepada pertobatan. Dan kalau kita melihat misalnya ya di dalam contoh di dalam Alkitab Ibrani 12 ayat 10 ya. Sebab mereka mendidik kita, maksudnya mereka ini orang tua jasmani kita ya. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia, Tuhan, menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Dia menghajar kita untuk kebaikan kita. Nah, inilah rehabilitasinya di situ. Ya, Dia menghajar, bukan menghukum. Ya. Lalu kalau kita bandingkan juga dengan Titus 2 ayat 12, dibilang bahwa Dia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi dan seterusnya. Nah, jadi sebenarnya ada beda antara hukuman dengan hajaran, ya. Nah, hukuman itu adalah pernyataan keadilan dan murka Allah. Sedangkan hajaran itu adalah mempunyai fungsi untuk mempertobatkan, mendidik, dan membawa kita kembali kepada kebenaran. Nah, disitulah Pak. Makanya kenapa di Roma 8 ayat 1 tuh untuk kita yang sungguh-sungguh percaya Yesus ya. Ya. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Jadi kita yang sudah percaya Yesus itu, saudara juga para pemirsa ya yang sudah sungguh-sungguh percaya Yesus menurut Roma 8 ayat 1, kamu tidak mungkin dihukum oleh Allah. Mengapa kamu tidak mungkin dihukum oleh Allah? Karena Kristus sudah mati bagimu, Dia sudah menanggung semua hukumanmu. Maka tidak bisa kamu menerima hukuman. Karena kalau Kristus sudah dihukum karena dosamu, lalu sekarang kamu terima hukuman lagi, maka kamu terima hukuman 2 kali dong. Itu tidak adil. Nah, tapi karena itu walaupun setelah kamu percaya kamu berdosa, Tuhan gak mungkin menghukum kamu. Tapi Dia menghajar kamu. Karena tujuan menghukum itu adalah pembalasan murka. Dan Tuhan tidak akan pembalasan murka kepada anaknya sendiri kan? Ya. Nah, tapi Dia menghajar supaya membawa kepada pertobatan. Makanya tadi Wahyu 3 ayat 19 yang Pak Yos kutip itu ya, barang siapa ku kasihi, ia ku hajar dan ku tegur. Karena itu relakanlah hatimu dan bertobat. Ku kasihi. Tapi pembalasan murka ini bukan kepada yang ku kasihi, tapi itu musuh Allah. Ya. Kamu seteru Allah, dibalas dengan murka Allah. Tapi gini Pak, apakah pemberian hukuman mati di dalam Alkitab tidak merusak citra Allah yang penuh kasih, sayang, mengasihi? Gimana itu Pak? Tapi seandainya Allah tidak menghukum dosa sama sekali, apakah itu tidak merusak citra Allah tentang keadilan dan kekudusan? Make sense. Ya, di sini kita harus melihat bahwa seringkali banyak orang hanya mau fokus pada kasih Allah, tapi mereka lupa ada keadilan Allah dan kekudusan Allah. Ya. Itu Tuhan itu penuh kasih, ya. Tapi Tuhan itu adil. Keadilan Tuhan itu membuat Dia tidak bisa mengabaikan sebuah pelanggaran tanpa dihukum, ya. Kalau hakim di dunia ini ada orang yang bersalah tidak dihukum, ada orang tidak bersalah malah dihukum. Tapi hakim ilahi tidak bisa begitu. Kalau kita lihat di dalam Nahum 1 ayat 3 ya. Dia untungnya bilang, hakimnya Sambo ini bagus banget ini. Dalam Nahum 1 ayat 3 itu dia bilang, Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa. Tapi Dia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah.
Balance, Tuhan itu panjang sabar, ini kasih. Besar kuasa, ini kuasa. Ya. Dia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah, ini keadilan. Jadi kasih, kuasa, dan keadilan itu muncul dalam satu ayat. Nah, maka keadilan Tuhan itu dinyatakan dengan penghukuman. Dia memberikan hukuman untuk kejahatan-kejahatan tertentu. Ya, dia menghukum semua, ya, semua dosa ya. Tapi untuk kejahatan-kejahatan tertentu itu ditetapkan bahwa hukumannya itu adalah hukuman mati. Baik, Pak Isra. Nangkep nih. Ya. Tapi bukankah gini, Pak? Dalam perjanjian lama ada perintah, kita mengenal sekali ini, jangan membunuh. Keluaran 20 ayat 13. Sekilas mengandung makna yang mudah ditangkap gitu ya, tapi enggak juga. Di Keluaran 21 ayat 12 sampai dengan 16, kemudian 22 ayat 19, Imamat 20 ayat 10 sampai 13, Ulangan 13 ayat yang kelima, 22 ayat yang keempat, menunjukkan paling sedikit ada 9 kategori kejahatan besar yang pelakunya dipandang patut dihukum mati. Sahabat Ngobras bisa lihat di tayangan subtitle ini. Yang pertama, membunuh dengan sengaja. Yang kedua, mengorbankan anak-anak untuk ritual keagamaan. Ketiga, bertindak sembrono sehingga mengakibatkan kematian orang lain. 4, melindungi hewan yang pernah menimbulkan korban jiwa manusia. Menjadi saksi palsu dalam perkara penting. Menculik, mencaci atau melukai orang tua sendiri. Melakukan perbuatan amoral di bidang seksual. Serta yang terakhir, melanggar akidah atau aturan agama. Nah, bagaimana kita melihat kasus-kasus hukuman mati ini dalam kaitan dengan hukum Tuhan sendiri tentang jangan membunuh? Gimana, Pak Isra? Pertama-tama ya Pak ya, hukum jangan membunuh kan datang dari Tuhan ya. Ya. Tuhan sendiri yang ngasih kan. Ya. Lalu yang membuat peraturan salah ini hukumannya mati. Berarti yang vonis hukuman mati ini adalah Tuhan kan. Berarti yang membunuh itu kan Tuhan juga kan. Ya kan. Jadi Tuhan yang memberi hukum, lalu dia yang lakukan. Sekarang apakah Tuhan bisa dianggap berdosa karena dia memberikan hukum jangan membunuh, padahal tiap hari, bahkan tiap hari dia bunuh orang. Itu kan bunuh itu kalau definisi mencabut nyawa kan. Tiap hari ini berapa banyak nyawa yang melayang. Itu artinya dibunuh oleh Tuhan kan. Ya. Apakah Tuhan berhak atau Tuhan layak dipersalahkan karena seolah dia melanggar hukumnya sendiri? Tidak. Kenapa? Karena hukum jangan membunuh itu diberikan kepada manusia. Untuk mengatur hidup manusia, bukan untuk mengatur hidupnya Tuhan. Ini gini loh Pak Yos, dulu waktu saya kuliah di kampus, ada peraturan bahwa ya jam 9 malam, di atas jam 9 malam, tidak boleh ada yang keluar kampus, asrama. Ya, siapa yang melanggar, diberi sanksi oleh sekolah. Satu hari saya lihat ada dosen keluar jam 10 malam. Saya protes. Ya, menurut peraturan dilarang keluar jam 9 ke atas. Ini keluar jam 10. Tapi dibalas apa? Peraturan tidak boleh keluar dari jam 9 itu peraturan untuk mahasiswa. Ya, bukan untuk dosen. Jadi kalau mahasiswa melakukannya salah. Tapi kalau dosen melakukannya tidak salah karena hukum itu bukan untuk mengatur dosen. Nah, hukum jangan membunuh itu bukan untuk mengatur hidup Tuhan atau perilaku Tuhan. Jadi kalau Tuhan yang memutuskan hukum mati, ya Tuhan nggak bisa dipersalahkan. Tapi lebih daripada itu sebenarnya berbeda dengan hukum yang lain. Hukum jangan membunuh itu ada perkecualiannya. Kalau hukum yang lain nggak ada perkecualiannya. Jangan bersaksi dusta. Itu nggak ada perkecualiannya. Termasuk berbohong demi kebaikan. Itu tetap tidak dibenarkan. Tapi untuk membunuh itu ada perkecualian. Pertama adalah dalam kasus membunuh karena bela negara. Ya, bela negara, gitu tentara, ya kan? Nah, ya kalau sudah perang bela negara, sudah berhadapan begini nih Pak Yos musuh saya. Memang tugasnya. Kalau saya nggak nembak, saya ditembak. Yang mati. Gitu. Oh, tapi Pak Ishak tidak mengasihi Pak Yos. Ya, tapi kalau saya nggak nembak, dia nembak saya, berarti saya nggak mengasihi diri dong. Nah, ada satu lagi netizen Kristen kan juga menyoroti itu Pak. Si Eliezer ini kan dia karena perintah jabatan. Dia memang bertugas untuk tunduk, patuh, mengikuti perintah komandan.
Bahkan dia cuma bayangkan dari Barada yang paling entry levelnya pangkat polisi yang nyuruh inspektur jenderal bintang 2. Jadi pasti ya takut. Tapi ada beda karena kasusnya kan dia boleh menolak dengan resiko apapun, ya kan? Sebetulnya. Nah, tapi kalau tentara ini itu lain cerita. Itu memang hidup dan mati. Ya, hidup dan mati dan seandainya dalam kasus seperti itu membunuh dalam perang bela negara itu adalah sebuah dosa, harusnya orang Kristen nggak boleh jadi tentara dong. Itu dia. Ya toh? Tapi kenyataannya kan Alkitab tidak pernah melarang. Betul. Itu dan ya. Harus jadi berkat juga sih ketentaraan. Nah, jadi sebenarnya perang bela negara sepanjang tidak bersifat agresi, maka itu tidak pernah dianggap sebagai dosa oleh kitab suci. Catat, sahabat. Ini good point. Ya. Kedua, perkecualian kedua adalah bela diri pribadi ya. Nah, tadi bela negara, ini bela diri pribadi dalam rangka atau situasinya adalah kalau saya nggak membunuh, saya dibunuh. Ya. Jadi kalau misalnya Pak Yos mau bunuh saya, kalau bisa lari-lari. Ya. Tapi kalau saya lari-lari, tiba-tiba ketemu gang buntu, ya, nggak bisa kemana-mana. Wah, sudah maju. Tiba-tiba saya lihat kayu, saya ngambil pukul dalam rangka. Karena kalau tidak saya akan dibunuh. Maka saya pukul dan sampai mati. Saya nggak pernah dipersalahkan. Ya, itu ada cukup banyak dasar Alkitab kita bisa pakai. Tapi ya kita kan bukan dalam rangka membahas itu. Saya hanya menyebutkan perkecualiannya saja. Dan perkecualian yang ketiga adalah dalam kasus hukuman mati. Ya, artinya gini loh, bahwa dalam pelaksanaan hukuman mati ini itu bukan pelanggaran akan hukum jangan membunuh. Toh Tuhan yang memberikan peraturan jangan membunuh, Tuhan juga yang memerintahkan adanya hukuman mati. Dengan kata lain, dia yang memerintahkan hukuman mati adalah dia yang empunya atau dia adalah sumber dari hukum jangan membunuh. Karena itu memang yang Pak Yos tadi tunjukkan kasus-kasus itu. Nah, itu tidak melanggar hukum, tidak bertentangan dengan hukum jangan membunuh. Oke, Pak Isra, nangkep di situ ya. Tapi sepanjang yang kita lihat semua kasus hukuman mati itu ada dalam perjanjian lama. Gitu. Nah, lalu bagaimana dengan pandangan perjanjian baru sendiri? Apakah perjanjian baru juga menyetujui hukuman mati? Karena Yesus sendiri nih yang ngajar nih, kasih. Ya, tapi kan Tuhan di dalam perjanjian lama dan Tuhan dalam perjanjian baru kan sama. Ya, Tuhan yang mengasihi, yang lebih menyatakan kasihnya dalam perjanjian baru adalah Tuhan yang menyatakan keadilan di dalam perjanjian lama. Jadi gini loh, ada orang pernah nanya saya gini loh Pak Yos, kenapa ya kok kayak Tuhan di dalam perjanjian baru tuh kok kayaknya penyabar, ya kan? Penuh kasih, penuh anugerah, tapi Tuhan perjanjian lama kok kejam sekali ya, salah dikit api sambar dari langit mati. Ya kan gini lah, tadi kan kita sudah ngomong bahwa Tuhan tuh kasih, Tuhan tuh adil, ya kan Pak? Tapi dalam perjanjian lama keadilan Allah dinyatakan secara lebih menyolok. Walaupun kasih ada. Tapi keadilan Allah supaya orang jangan main-main dengan Tuhan. Ya. Tapi kalau hanya dia berhenti di situ, maka umatnya itu akan menjadi ketakutan terhadap Tuhan. Padahal Tuhan itu adalah Bapa yang mengasihi. Nah, maka sebaliknya dalam perjanjian baru, kasihnya ditonjolkan biarpun keadilan tidak dibuang. Ya, sehingga kalau orang menilai perjanjian lama dan perjanjian baru bersama-sama, dia akan sampai pada kesimpulan bahwa Tuhan itu adil dan kasih. Kasihnya itu begitu besar sampai kita tidak boleh takut pada dia. Tapi keadilannya juga begitu besar sehingga jangan mencoba main-main dengan dia. Itu jadi harus dilihat komplit seperti itu. Nah, tapi gini Pak. Kalau kita ngomong perjanjian lama kan gampang, ayatnya banyak tentang hukuman mati. Tapi maksud saya adalah apakah ada keadaan ayat perjanjian baru yang dapat dipakai untuk memberi dukungan bagi pelaksanaan hukuman mati? Kasusnya di mana ada perintah hukuman mati dari Tuhan memang nggak ada seperti perjanjian lama. Tetapi kalau kita melihat seperti ayat yang tadi saya sudah singgung ya, Roma 13 ayat 4 itu ya. Ya, kita bisa baca tidak ayatnya. Percuma pemerintah menyandang pedang. Dan tadi saya sudah jelaskan bahwa kata-kata ini itu bermakna kiasan bahwa Tuhan itu memberikan hak menghukum mati kepada pemerintah untuk membalaskan murka Allah. Dari situ saja sebenarnya kita sudah bisa lihat bahwa perjanjian baru pun itu tidak anti terhadap hukuman mati. Ya, juga kalau kita bisa lihat
Coba kita lihat Kisah Rasul 25 ayat yang ke-11 ya. Ini tentang Rasul 25 ayat yang ya, ke-11. ini tentang Paulus ya. Jadi dia bilang, jadi jika aku benar-benar bersalah dan berbuat sesuatu kejahatan yang setimpal dengan hukuman mati, aku rela mati. Nah, di sini Paulus bilang ya, kalau memang saya berbuat jahat yang setimpal dengan hukuman mati, saya rela mati. Secara implisit, Paulus itu sebenarnya tidak menganggap bahwa hukuman mati itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Karena aku rela mati kalau kejahatanku setimpal dengan hukuman mati. Secara implisit, dia mengakui adanya hukuman mati. Asal kejahatannya setimpal dengan itu ya. Jadi sebenarnya kita bisa lihat bahwa perjanjian baru pun itu memberikan dukungan terhadap pelaksanaan hukuman mati. Gitu ya Pak ya? Ya. Nah, lantas bagaimana nih Pak dengan pandangan perjanjian baru? Tuhan Yesus pernah dihadapkan dengan seorang perempuan yang kedapatan berzina. Lalu ahli Taurat dan orang-orang Farisi menuntut supaya wanita itu dihukum mati. Karena memang hukum Taurat mengatur bahwa jika seorang wanita atau pria kedapatan berbuat zina, maka pelaku zina itu harus dirajam dengan batu hingga mati. Di Ulangan 22 ayat 23 sampai 24. Nah, tapi kenyataannya kan dalam konteks ayat itu Yesus melepaskan perempuan itu dan tidak menghukumnya. Nah, tidakkah bagian ini bisa ditafsirkan ini sebagai Yesus menolak pelaksanaan hukuman mati? Apa pendapat Pak Ezra? Pertama-tama begini Pak ya, sebenarnya menggunakan bagian itu untuk menyatakan Yesus menolak hukuman mati tidak terlalu kuat ya. Kalau misalnya kita mau berdebat, beradu argumentasi nggak terlalu kuat. Mengapa? Karena ya ini sekedar informasi bahwa itu bukan hal yang ini, tapi kita punya Alkitab tuh ada problem-problem manuskrip ya. Problem manuskrip itu adalah ada manuskrip yang punya bagian ini, ada yang tidak. Nah, Yohanes pasal 8 itu cerita tentang perempuan kedapatan berzina itu termasuk bagian yang ada problem manuskripnya. Jadi kalau kita mau membangun satu argumentasi, kita mestinya tidak mempergunakan bagian-bagian Alkitab yang ada problem manuskripnya. Karena ayat ini termasuk dalam bagian yang problem manuskrip. Karena nanti ada orang bilang, oh itu ayat memang asli. Ya. Dalam autograf, ada yang bilang, oh tidak. Ya. Jadi repot ya. Tapi ya sekarang marilah kita berasumsi bahwa memang bagian itu no problem. Ya. Nah, kalau bagian itu no problem, di mana menurut hukum Musa, perempuan yang kedapatan berzina harus dihukum mati. Itu sesuai dengan aturan perjanjian lama ya. Dan sekarang kalau kita mengartikan bahwa Yesus meniadakan hukuman mati dalam kasus perzinahan itu berarti menurut pandangan itu, Yesus sedang meniadakan salah satu hukum Musa. Dan itu menjadi bertentangan dengan apa yang Yesus katakan sendiri. Dalam Matius 5 ayat 14, dia bilang, karena aku berkata padamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Sebelum semuanya terjadi. Atau dalam Lukas 16 ayat 17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Nah, bagaimana dia mengatakan begitu, terus sekarang dia yang membatalkan? Itu dia. Kalau gitu, mengapa Yesus tidak menghukum mati perempuan itu? Ya, ini bukan soal membatalkan ya. Karena begini, ya seperti yang sering saya katakan bahwa hukum Taurat itu ada 3 bagian sebenarnya. Ya. Seperti ada kita sering bahas ya. Hukum moral, sipil, moral, seremonial. Ya. Nah, kalau hukum sipil itu semacam undang-undang Israel pada masa itu. Toh Israel zaman sekarang pun itu tidak menerapkan hukum itu. Ya. Jadi itu hanya undang-undang Israel pada masa itu, di mana kita bisa lihat bahwa Israel itu sebenarnya adalah negara yang sifatnya, bangsa kerajaan yang sifatnya teokrasi. Ya. Di mana Tuhan itu yang memimpin, Tuhan yang mempunyai kuasa, kita kan demokrasi. Ya kan? Demos dan kratein, kuasa ada di tangan rakyat. Tapi teokrasi itu kuasa di tangan Tuhan, Tuhan yang bikin undang-undangnya. Dan undang-undangnya adalah perempuan yang kedapatan berzina, orang kedapatan berzina, hukuman mati.
Nah, tapi salah satu sifat dari hukum sipil, karena itu adalah undang-undang negara, kita tidak bisa membawa satu undang-undang negara tertentu pergi terapkan di undang-undang negara lain. Ya kan? Nah sekarang gini aja Pak Yos. Oh karena perempuan yang kedapatan berzina menurut firman Tuhan harus dihukum mati. Tiba-tiba Pak Yos tangkap orang berzina. Langsung karena firman Tuhan mengatakan begini, Pak Yos langsung eksekusi. Pak Yos yang bisa dieksekusi oleh undang-undang kita. Karena Pak Yos hidup di Indonesia. Maka undang-undang negara Indonesia yang harus diberlakukan, bukan undang-undang Israel tempo dulu. Nah itulah yang terjadi. Waktu Yesus hidup, dunia sedang dikuasai oleh Romawi. Konteksnya. Konteksnya begitu. Dan Romawi itu mempunyai peraturan. Romawi mempunyai peraturan bahwa warga jajahan tidak boleh, tidak mempunyai hak menghukum mati. Tidak peduli dengan hukum Taurat kalian. Tidak peduli dengan hukum Musa. Pokoknya warga jajahan tidak boleh menghukum mati. Kalau warga jajahan menghukum mati, itu dianggap pelanggaran terhadap hukum Romawi. Makanya para ahli Taurat tahu itu. Mereka sudah kepengen bunuh Yesus kan? Tapi nggak berani. Karena ada hukum Romawi. Namanya ius gladi. Hak pedang. Makanya untuk menghukum mati Yesus, keputusan harus datang dari pemerintah Roma. Maka mereka desak Pontius Pilatus. Pontius Pilatus bilang ambil dia dan salibkan dia. Baru mereka eksekusi. Tapi sepanjang Pontius Pilatus tidak kasih keputusan. Nggak bisa. Nah maka sekarang disitulah kita bisa melihat bahwa kalau menurut hukum Musa, perempuan begini harus dihukum mati. Yesus bilang, ya hukum mati saja. Maka Yesus akan melawan hukum Romawi. Dan dia pasti akan ditangkap melawan hukum Romawi itu. Wah, ini konteks ya Pak ya. Jadi sahabat Ngobras, kita perlu memahami konteksnya pada zaman itu. Karena pada saat itu memang penjajahan Romawi. Nah, tapi pertanyaannya gini Pak, kalau begitu apakah Yesus lebih mengutamakan hukum Romawi daripada firman Allah? Enggak. Karena kecuali hukum moral. Hukum moral dimanapun dan kapanpun itu harus berlaku. Tidak peduli melawan aturan pemerintah. Tidak, hukum moral tetap jalan. Misalnya kita disuruh untuk beritakan Injil ya. Terus pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan dilarang beritakan Injil. Kalau kita taat pada pemerintah, dalam hal hukum moral seperti itu, kita berdosa. Dalam hal itu harus berlaku, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Tapi ini hukum sipil. Ini hukum sipil yang adalah undang-undang negara Israel pada waktu itu. Maka begitu pindah kekuasaan, nggak bisa dong hukum itu. Jadi ini bukan soal bukan soal Yesus lebih mengutamakan hukum Romawi daripada firman Allah. Tapi itu kan hukum sipil, dan hukum sipil tidak dimaksudkan untuk berlaku pada segala zaman, di mana saja. Itu seperti hukum seremonial juga. Tidak dimaksudkan untuk berlaku sepanjang zaman. Itu kan ada batasan. Hanya sebagai bayang-bayang. Tapi hukum moral itulah yang harus terus. Nah, jadi kira-kira sikap Yesus di situ harus ditafsirkan dalam sudut pandang hukum sipil di bawah hukum Romawi. Gitu. Jadi kita tidak bisa menyimpulkan bahwa dari kasus itu Yesus sedang meniadakan hukuman mati. Jadi dari sini kita bisa lihat ya, konteks itu Yesus itu betul-betul smart sekali, bijak sekali, karena nggak sembrono sebetulnya. Dan sebenarnya kan itu terlalu bijak Yesus dalam menghadapi itu, karena ada jebakan Batman itu. Ya, karena itu mereka mencoba menempatkan Yesus pada dilema. Hukum Musa dengan hukum Romawi. Coba lu pilih mana? Iya kan? Kalau dia bunuh secara hukum Musa, dia akan berhadapan dengan Romawi. Tapi kalau dia bebaskan saja, maka orang akan anggap dia itu mengabaikan hukum Musa. Jadi dia jadi Yesus juga tidak menolak hukum Musa kan? Dia hanya bilang saja, siapa yang tidak berdosa angkat batu dulu lempar. Jadi dia mengizinkan, silakan lempar. Tapi yang lempar yang tidak berdosa. Itu smart sekali. Itu berarti bahwa apakah Yesus sedang meniadakan? Tidak. Itu hanya terlalu lihai untuk lepas daripada jebakan Batman itu, dilema hebat itu. Dari konteks itu, Pak. Jadi bagaimana dengan pandangan bahwa pemerintah adalah wakil Tuhan bagi kita. Dan vonis hukuman mati itu kan ditulis dalam KUHP yang
disetujui oleh pemerintah dan DPR tentunya gitu. Apa pandangan Pak Esra? Ya, karena seperti yang kita sudah ngomong-ngomong tadi, eh, itu bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan, baik dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi, pemberian hukuman mati oleh aturan hukum di negara kita itu tidak bisa dianggap bertentangan dengan firman Tuhan sepanjang hal itu dilakukan dengan adil. Itu dia persoalannya. Ya. Adil. Pertanyaannya, apakah hukum negara kita ini memang bisa memutuskan hukuman mati secara adil? Itu dia persoalannya. Kenapa you balas saya? Karena kita nggak tahu keadilannya bagaimana ya. Nah, apalagi saya yang tidak ikuti sidang-sidangnya dengan segala macam. Saya juga nggak ngikutin, ya, Pak. Justru karena saking bosennya setiap hari tayangan TV itu terus, ya, cuman miris hati ini gitu. Ya. Ini dipertontonkan keluarga dan dayang-dayang pengawal-pengawal yang semuanya Kristen bahkan gitu. Jadi dengan kata lain, apakah itu dilakukan dengan adil? Kita nggak tahu, ya kan? Yang pasti memang firman Tuhan itu menuntut keadilan hukum, ya. Dan ini ada satu bagian di dalam perjanjian lama yang sebenarnya menekankan Tuhan pun memperhatikan keadilan hukum, ya. Itu di Keluaran 21, 23 sampai 25. Dia bilang begini. Tetapi jika perempuan itu mendapat kecelakaan yang membawa maut, maka engkau harus memberikan nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, lecur ganti lecur, luka ganti luka, bengkak ganti bengkak. Nah, ada ayat begitu. Tapi kita ingat di Matius 5, Yesus bilang, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi, dan seterusnya. Tetapi aku berkata kepadamu, ya, barang siapa berbuat jahat kepadamu, ya, kamu harus berbuat baik kepada mereka yang berbuat jahat kepadamu. Ya. Apakah Yesus sedang menegakkan hukum ini? Tidak. Tidak. Konteks lagi menentukan. Kan begini, Pak. Ini hukum ini namanya hukum lex talionis. Lex talionis. Nah, hukum lex talionis ini adalah hukum di pengadilan. Dengan kata lain, sebenarnya Tuhan memberikan hukum ini bukan untuk mengajarkan balas dendam. Wih, ini mata ganti mata, berarti balas dendam loh. Gigi ganti gigi, balas dendam. Bukan. Ini dalam rangka hukum pengadilan, di mana hukuman harus diberikan setimpal dengan kejahatan. Maka mata ganti mata. Gigi ganti gigi. Jadi kalau saya robohkan gigi Pak Yos 1, saya harus dihukum dengan gigi kan. Robohin juga gigi. Seimbang kan? Ya. Tapi kalau saya robohkan gigi Pak Yos 1, lalu pengadilan memutuskan saya dirobohkan leher saya, loh masa gigi dengan leher? Kan nggak sebanding. Berarti nggak setimpal dong. Jadi harus seimbang antara kejahatan dengan hukuman. Ya, bengkak ganti bengkak. Jangan seperti Lamek. Ya. Aku telah membunuh seseorang karena dia pukul aku sampai bengkak. Itu sudah melampaui. Ya. Nah, tapi dalam kenyataannya, apa yang harusnya menjadi hukum pengadilan, itu di kalangan orang Yahudi dipakai sebagai dasar untuk membalas dendam. Makanya Yesus bilang, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata gigi. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah setiap orang yang berbuat jahat kepada kamu, kan? Berarti Yesus bukan menentang lex talionis, tapi Yesus menentang pelaksanaan lex talionis dalam tataran balas dendam pribadi. Ya, jadi ini adalah hukum pengadilan. Berarti kita bisa melihat bahwa memang Tuhan pun memperhatikan keadilan hukum. Ya, maka intinya adalah pemberian hukuman itu harus setimpal dengan kejahatan. Dalam Ulangan 25 ayat 2. Ya, maka jika orang yang bersalah itu layak dipukul, haruslah hakim menyuruh dia meniarap dan menyuruh orang memukuli dia di depannya dengan sejumlah dera setimpal dengan kesalahannya. Jadi pemberian hukuman harus setimpal, termasuk dengan hukuman mati. Bilangan 35 ayat 1. Janganlah kamu menerima uang tebusan karena nyawa seorang pembunuh yang kesalahannya setimpal dengan hukuman mati. Tapi pastilah ia dibunuh. Lalu Keluaran 25 ayat 11.
Jadi, jika aku benar-benar bersalah dan berbuat sesuatu kejahatan yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi, intinya di situ. Nah, persoalannya adalah apakah hukum di negara kita ya yang menetapkan hukuman mati itu sudah setimpal dengan kejahatan-kejahatan. Khawatirnya, ini saya nggak tahu undang-undang kita, Pak. Khawatirnya Iya. adalah kejahatan kecil Dihukum dengan hukuman dengan yang hukuman tidak mati setimpal. yang tidak setimpal. Hukumannya jauh lebih besar daripada kejahatan. Nah, kalau gitu saya balik, Pak. Tapi ada orang yang kejahatannya besar, Besar, yang lain hukumannya dihukuman kecil. mati, hukumannya kecil, hanya Ya. penjara toh. Nah, itu yang saya nggak tahu. Undang-undang kita ini mengatur hukuman mati itu untuk kasus-kasus semacam apa? Nah, itu yang saya tidak tahu. Itu yang saya mau balik, Pak. Ya. Kalau gitu, bagaimana seandainya keputusan hukuman mati itu tidak dilakukan secara adil? Kan, apakah itu jadi dosa pembunuhan lagi? Tentu saja. Tentu saja. Itu dosa siapa kalau gitu? Ini dosa siapakah? Seharusnya kau tak bertanya lagi. Ya terutama menurut saya yang paling utama itu adalah hakim yang memberikan keputusan itu. Ya. Nah, itu jadi soal. Itu hakim sampai di atas keputusan. Nah, saya Ya. geser lagi nih, Pak. Bagaimana dengan eksekutor atau algojonya? Apakah ia berdosa juga? Padahal dia kan memang tentara atau petugas yang memang ditugaskan oleh negara, job desk dari pekerjaannya untuk mengeksekusi. Kalau dalam konteks ternyata pemberian hukuman mati itu nggak adil ya. Ya, tentunya. Nggak adil berarti kan hakim yang memutuskan itu kan dosa. Iya. Yang Bagaimana? nembak apalagi? Ya, bagaimana dengan algojonya? Iya. Sekarang lihat algojonya tuh tahu nggak bahwa ini nggak adil. Ya, seandainya dia tahu ini nggak adil, tapi dia tetap melakukan eksekusi karena perintah atasan, perintah Tugas. negara, Iya. dia tetap dosa. Mestinya kalau tahu ini nggak adil, menolak dengan risiko apapun. Saya tidak mau membunuh. Tapi kalau dia nggak tahu, dia kira adil dan ternyata tidak adil, ya dia tetap dosa juga, hanya dosa yang tidak disengaja, ya kan? Dosa yang tidak dia ketahui. Kita kan banyak buat dosa yang tidak kita ketahui dosa ya. Dan cuman itu masalahnya bunuh orang. Ya, itu dosanya lebih kecil dari pengambil keputusan. Nah, Ya. kalau gitu seandainya putusan hakimnya tentang hukuman mati itu adil, maka algojonya nggak berdosa. Bukankah dia terlibat juga dalam pembunuhan itu gitu kan? Ya, tapi kan dalam perjanjian lama Tuhan perintahkan menghukum mati dalam hukum Musa tuh kan. Ya. Tapi kan Tuhan tidak turun menghukum mati, kan Tuhan memerintahkan. Berarti ada algojo, ada eksekutor yang melaksanakan sesuai dengan hukum dari Tuhan. Kalau begitu, sepanjang itu adil, maka algojo itu tidak boleh atau tidak dianggap sebagai salah atau berdosa. Tapi juga lebih daripada itu ada yang mengatakan bahwa tapi bagaimana tekanan psikologis ya? Ya, itulah sebabnya kalau dalam hukuman mati kita regu tembak itu kan berapa orang di situ tuh kan yang lain kan peluru karet kan. Ya. Hanya satu yang ini dan mereka nggak tahu yang mana. Ya, sengaja, jadi tidak supaya mengurangi rasa guilty. Ya, gitu jangan saya yang bunuh. Ya, tapi bisa jangan-jangan bukan saya juga. Ya. Nah, itu menolong meringankan tekanan psikologis. Tapi sebenarnya nggak perlu merasa begitu kalau kita yakin bahwa itu adalah adil dan itu memang adil. Kita nggak, karena itu tidak menyalahi hukum Tuhan. Nah, ini serunya sahabat Ngobras. Kita ngomong nggak asal sekedar ngomong di warung kopi, meskipun kita sambil ngopi dulu, Pak. Sampai lupa. Kita ngobrolnya betul-betul ngobrol Alkitab santai. Itulah Ngobras. Sambil ngopi dulu, Pak Isra. Ya. Lantas bagaimana pendapat Pak Isra mengenai hukuman mati sebagai tindakan pembalasan dendam kepada pelaku kejahatan? Dalam konteks itu, Pak. Ini semua kan tergantung motivasi ya. Jadi kalau motivasinya untuk balas dendam, ya memang salah dong. Ya, dan itu dosa dong. Ya. Tapi kalau motivasi itu adalah untuk menegakkan keadilan. Ya, menegakkan keadilan bahwa seorang yang telah melakukan kejahatan yang besar demi keadilan dihukum dengan hukuman yang
maksimal, ya, maka itu sebenarnya bukanlah sebuah pembalasan dendam. Dalam studi terhadap kitab Mazmur, kita mengenal ada yang namanya Mazmur kutukan. Mazmur kutukan. Ya, mungkin dari para pemirsa ini mungkin belum pernah dengar, ya. Mungkin ada yang pernah dengar, tapi ada juga yang tidak. Kok Mazmur kutukan? Ya, ada banyak. Mazmur kutukan itu adalah Mazmur di mana di dalam Mazmur itu semacam ada ungkapan dari pemazmur minta Tuhan untuk balas dendam, menghancurkan musuh-musuhnya. Ada banyak, saya kasih contoh saja ya. Mazmur 58 ayat 7-9. Ya Allah, hancurkanlah gigi mereka dalam mulutnya. Ya, patahkanlah gigi geligi singa-singa muda ya Tuhan. Biarlah mereka hilang seperti air mengalir lenyap. Biarlah mereka menjadi layu seperti rumput di jalan. Biarlah mereka seperti siput yang menjadi lendir. Seperti guguran perempuan yang tidak melihat matahari. Wow. Ada ya ternyata ya. Nah, kayaknya kok doa minta balas dendam ini ya. Nah, lebih hebat lagi adalah Mazmur 137, 8-9. Hai putri Babel yang suka melakukan kekerasan. Jadi ini konteksnya Pak. Orang-orang Yehuda yang ditawan di Babilonia. Ya. Bangsa Babel kan menghancurkan mereka kan. Membunuh begitu banyak orang Yahudi. Menghancurkan kota Yerusalem. Meratakan, membakar bait Allah mereka. Lalu mereka dibawa ke pembuangan di Babel. Nah, di pembuangan di Babel itulah di tepian sungai-sungai Babylon. Ya, orang Yahudi ini menangis dan berdoa. Nah, salah satu doanya mereka ini. Hai putri Babel yang suka melakukan kekerasan. Berbahagialah orang yang membalas kepadamu perbuatan-perbuatan yang kau lakukan kepada kami. Berbahagialah orang yang menangkap dan memecahkan anak-anakmu pada bukit batu. Jadi rupanya waktu Babel menghajar mereka, tuh anak-anak mereka dipecahkan kepalanya di bukit batu. Dan makanya bilang berbahagialah ya orang-orang yang menangkap dan memecahkan anak-anakmu pada bukit batu. Nah ini kelihatannya kok penuh dendam, kesumat dan gitu ya. Tidak Kristiani. Ini nggak rohani ya, banget. nggak rohani banget ini ya. Nah, tapi sebenarnya gini loh. Kalau masing-masing Mazmur kutukan itu dipelajari secara lebih dalam, sebenarnya enggak. Contoh kasusnya Mazmur 137 ya. Itu untuk membalas kepada mereka tuh. Kalau baca ayat itu sebenarnya Tuhan sendiri sudah pernah berjanji untuk menghancurkan Babel karena perbuatan Babel terhadap umat pilihannya. Dengan kata lain, ungkapan mereka semacam ini adalah ungkapan untuk menuntut keadilan Allah seperti yang pernah Allah janjikan. Ya. Ya, jadi sebenarnya ini bukan dilandasi dengan niat membalas dendam, tapi niat agar keadilan Allah dinyatakan. Nah, Mazmur kutukan ini sejalan dengan apa yang dicatat dalam kitab Wahyu, bahkan oleh orang-orang kudus, orang-orang Kristen yang mati syahid, mati martir. Mereka mati martir ini ya. Sekarang jiwa mereka dibunuh kan, tapi jiwa mereka di surga. Dan mungkin saudara kaget bahwa orang-orang di surga menuntut balas. Ya, lihat Wahyu 6, 9-10. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lama lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi? Padahal ini orang-orang para martir ini kok menuntut balas dendam? Tidak. Itu menuntut keadilan Allah. Karena mereka tahu sifat Allah yang adil. Tidak mungkin Allah membiarkan kejahatan-kejahatan itu seperti itu saja. Tafsirnya harus ngelihat dari sisi itu. Tuhan pasti hukum mereka. Bukan Tuhan tidak mau menghukum mereka, lalu mereka dorong Tuhan supaya hukum. Itu namanya balas dendam. Tuhan memang mau menghukum. Tapi mereka menuntut supaya Tuhan segeralah adakanlah pembalasan demi keadilanmu. Jadi hukuman mati itu juga dibenarkan dalam kitab suci, tapi harus dilihat dari pemenuhan hukum atau keadilan Allah. Dan bukan dengan balas dendam. Jadi kalau sampai kita mengharapkan seseorang dihukum mati karena kejahatannya yang besar, ya demi pemuasan dendam kita, nah itu jadi salah. Ya. Jadi ini kembali motivasi hati.
Ya, ya. Nah, ini sahabat ngobras, pentingnya kita melihat satu sisi ketika kita membaca ayat, nggak bisa sepotong-sepotong, sehingga harus sesuai dengan konteksnya, sehingga tafsir kita secara hermeneutiknya gitu benar. Nah, oke Pak. Sekarang gini Pak, dalam kasus seperti yang dialami FS ini, kira-kira bagaimana keluarga korban menyikapi vonis hukuman mati kepada FS, orang yang sudah membunuh anaknya atau kakaknya dalam keluarga ini? Kalau bersuka cita, kok sepertinya kita bersenang-senang di atas penderitaan orang lain dan nggak punya kasih gitu. Pesan Pak Estra, bagaimana sikap kita, pandangan kita, konteksnya sekarang di keluarganya dulu, Pak, supaya Keluarga almarhum siapa? Yosua. Yosua. Ya, gini ya. Memang seperti Pak Yos bilang, kalau mendengar berita bahwa Pak Sambo Wah, dihukum mati, wah senang. kan euforia gitu. Nah, itu juga kok agak gimana ya? Nggak Nggak ya apa ya nggak layak apa pantas atau nggak gitu ya, pantas ya begitu proper ya. gitu ya. Kok kita bisa bersuka cita ketika mendengar ada orang lain akan dihukum mati? Meskipun konteksnya keadilan ya. Ya. Gimana tuh, Pak? Jadi mungkin bersuka cita karena kematian atau hukuman mati untuk Sambo, menurut saya nggak layak. Tapi mau bersyukur atas keadilan yang ditegakkan. Ya. Ya. Nah, tapi sekarang gini loh Pak ya. Saya ambil analogi begini. Yesus datang ke dunia itu untuk menebus kita kan orang berdosa. Ya. Kita orang berdosa ini adalah sasaran murka Allah. Jadi Allah murka pada kita. Dan dia akan membalas kita. Tapi karena Yesus itu diutus untuk mengganti kita. Yesus ini sebenarnya anak yang dikasihi. Inilah anakku yang kukasihi. Ya. Tapi dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa karena kita. Maka Yesus waktu di atas kayu salib itu perwakilan orang berdosa. Orang berdosa ini musuh Allah. Harus menerima murka Allah. Allah benci dosa. Maka Yesus di atas kayu salib itu bukan lagi anak yang dikasihi. Tapi itu sasaran murka. Itulah sebabnya murka Allah atas dosa. Yang harusnya kita manusia upah dosa kan maut. Kita yang harus dihukum mati kan. Tapi hukuman mati diberikan kepada anak. Dan dia memalingkan muka dari anaknya. Makanya anak berteriak, Eli Eli lama sabatani. Itu berarti bahwa keadilan Allah dilaksanakan. Tapi pada saat yang bersamaan, yang dibunuh mati itu kan anaknya sendiri loh. Ya, yang juga walaupun sekarang di atas saya, tapi sebenarnya juga adalah anak yang dikasih anak tunggal Allah. Maka disitulah kita bisa melihat ada kepuasan keadilan Allah terlaksana. Tapi pada saat yang bersamaan ada kesedihan dan duka cita yang besar. Jadi bagaimana rasa puas akan keadilan dan kesedihan karena kasih itu bisa berada dalam hati Allah. Sukar dibayangkan kan? Tapi itulah menurut saya yang harusnya berlaku bagi keluarga almarhum Yosua. Harus ada kepuasan dan sukacita karena keadilan. Tapi pada saat yang bersamaan tidak boleh bersukacita atas kematian seseorang. Ya. Pada saat yang bersamaan itu harus ada semacam duka cita karena bagaimanapun juga terlepas dari dia pembunuh ya. Tapi dia juga adalah seorang manusia dan bahkan lebih daripada itu juga saudara seiman. Jadi sukar memang. Bagaimana bisa terjadi dalam satu hati ada rasa puas akan keadilan pada saat yang bersamaan ada rasa membuang rasa sukacita untuk itu tapi dipenuhi dengan duka cita. Itu sukar. Maka ini mungkin yang bisa disebut sebagai paradox of heart. Wah. Ya. Sebuah closing statement yang Itu coba Pak menantang, lihat yang ini. seru, paradox of heart. Dulu ada lagu pop ya. Benci, tapi rindu jua. Bagaimana bisa benci tapi sekaligus rindu? Rindu sekaligus benci. Itu namanya paradox of heart. Iya. Yeah. Nah, jadi paradox of heart itu susah. Tapi doa saya bagi
keluarga almarhum Yosua. Yosua adalah bersyukurlah dan puaslah untuk keadilan Keadilan. yang ditegakkan. Tapi berdukacitalah bersama dengan orang yang berduka cita. Ya, karena bagaimanapun juga ini soal nyawa. Ya. Saya kira kalau keluarga almarhum Yosua bisa mengambil sikap begini, di satu sisi puas akan keadilan, tapi di sisi lain ada duka cita karena kematian, hukuman mati atas seseorang. Saya kira kalau mereka, keluarga Pak Yosua, kalau video ini dilihat oleh keluarganya almarhum Yosua, saya kira itu saudara meningkat dalam pertumbuhan rohani yang luar biasa. Yes. Pertumbuhan Amen. kasih yang luar biasa. Karena tidak mudah. Dan tidak semua orang mendapat Ya. privilege mengalami hal Ya, yang tapi begitu kalau berat. bisa sampai pada titik itu, disitulah Bapak, Ibu, dan keluarga besar merasakan perasaan Allah waktu menyerahkan anaknya demi pemenuhan hukuman keadilan karena dosa, dan pada saat yang bersamaan mengalami kesedihan yang begitu hebat karena kehilangan anak yang dikasih. Wow. Ya. Sebuah Tapi kalau analogi yang luar biasa. bisa melewati hal ini, Bapak Ibu telah memberikan suatu tontonan iman yang sangat hebat bagi kekristenan, terutama Khususnya di kekristenan Indonesia. Indonesia. Amin. Luar Ya. biasa. Dan sahabat kita Ngobras. perlu berdoa untuk keluarga Ya. almarhum Yosua supaya walaupun paradoks seperti ini, tapi Ya. mereka bisa dengan bijak berada pada titik. Sebelum Yang kita berdoa seperti untuk itu. keluarga Bapak Ya. Samuel Huta Barat, keluarga Yosua, memang isu ini bukan isu ya, peristiwa yang terjadi, kenyataan ini memang cukup menemplah miris dalam dunia kekristenan kita. Bahkan para netizen Kristen, para netizen melihat jangan terlalu mudah untuk kita menghakimi atau menilai dari satu perspektif, satu sisi saja. Bahkan mohon maaf, kami menyampaikan, saya dan Pak Esra membuat Ngobras ini, tetap kita fokus dari sudut pandang apa kata Alkitab. Amin Pak Esra, gitu ya. Dan kita tidak melihat dari sisi pandangan asumsi kami secara pribadi. Para netizen mungkin awal-awal kasus ini muncul, melihat, mendengar di YouTube bahkan sampai rame, di sinode sampai rame, pendeta yang besar yang bahkan menyampaikan hal-hal yang dalam tanda petik bahasa saya offside. Karena bahkan langsung menuju kepada penghakiman, pemerkosaan, pelecehan seksual yang bahkan kasusnya sudah di SP3 kan oleh polisi. Dan hari ini kemarin sudah dinyatakan bahwa tidak ada unsur pelecehan, pemerkosaan, dan itu dijadikan sebuah hasil atau vonis hasil sidang. Sehingga karena kita harus tunduk dengan hukum kepada pemerintah, dan hakim ini adalah wakil dari pemerintah yang menegakkan hukum. Dengan segenap empati kami juga rindu berdoa buat keluarga besar Yosua Huta Barat, Bapak Samuel Huta Barat, sekeluarga besar. Closing statement sebagai penutup Pak Esra. Pesan Pak Esra kepada netizen Kristen dalam merespon hal ini. Ya, saya kira ada banyak orang yang lebih menunjukkan simpatinya kepada keluarga Huta Barat. Ya. Tapi ada juga yang menunjukkan simpatinya pada keluarga Sambo yang menerima itu. Dan ada yang sambil menunjukkan rasa simpati pada keluarga Huta Barat menjadi membenci keluarga Sambo. Sebaliknya ada yang menunjukkan simpati pada keluarga Sambo menjadi tidak respect pada keluarga Huta Barat, seolah-olah kok tidak mengampuni. Ya. Menurut saya kita harus netral dan penuh kasih. Karena apa? Baik keluarga Huta Barat maupun keluarga Sambo, terlepas dari apakah Kristen sungguh-sungguh atau tidak, ini Kristen. Itu saudara kita. Ya kan? Maka menurut saya kita harus bijak dalam hal ini. Kita betul-betul harus bersimpati dengan keluarga Huta Barat. Kita bisa merasakan bagaimana rasa sakit hati mereka dan kehilangan mereka, duka cita mereka. Ya, nah kita mendukung itu, tapi di satu sisi, seperti kita bilang tadi, mereka ada pada
suatu titik paradoks yang luar biasa. Dan kita harus mendukung supaya walaupun mereka ada pada titik paradoks semacam ini, mereka bisa bijak. Dan seperti tadi, Amin. keseimbangan antara kepuasan pada keadilan, tapi rasa kasih dan tidak bersukacita dengan kematian atau Hukuman mati. terhadap orang lain. Tapi di sisi lain juga adalah kita harus ingat juga bahwa ya proses hukum kita mungkin masih panjang ya. Belum Ya, lagi kalau ada ini semua belum selesai, bisa banding, bisa. dan lain sebagainya. Tapi ini berandai-andai lah bahwa memang semua upaya banding gagal. Dan entah kapan misalnya beliau akan dieksekusi mati. Kita juga harus tetap mengasihi beliau, ya. Saya tadi sempat ngomong-ngomong sama Pak Chandra, saya bilang ya terlepas daripada ini, saya ya mana-mana pun saya akan tetap bisa ada hal yang disyukuri. Karena begini, bahwa kalau Pak Sambo akhirnya harus dihukum mati, dan ada kesempatan untuk berbicara dengan beliau dan menuntun beliau pada pertobatan, pengampunan dosa, sebesar apapun dosanya, toh bisa diampuni, biarpun akhirnya karena hukum negara kita dia harus dihukum mati, tapi kan jiwanya bisa diselamatkan. Amin. Maka kita menyukuri hal itu. Ya. Tapi seandainya dia nggak jadi dihukum mati, karena saya dengar juga orang bilang nanti mungkin sekitar 10 tahun lah, Ya. ada kelakuan baik dan tidak jadi dihukum mati. Jadi seumur Ya, hidup. Gitu ya. Kita nggak usah apa juga ya, bahwa mungkin itu menjadi pelajaran bagi beliau. Sehingga dengan kata lain kalau tidak jadi dihukum mati, itu dia melihat itu sebagai anugerah Tuhan yang mana hidupnya bisa di sisa hidupnya bisa dipakai untuk melayani Tuhan. Mungkin dalam penjara, kita nggak tahu dia berapa lama dalam penjara, tapi dia bisa jadi berkat dalam penjara. Biarlah itu jadi rahasia kedaulatan Tuhan. Ya. Kalau ini misalnya saya loh Pak ya. Kalau saya misalnya keluarga Huta Barat nggak harus ikut apa yang saya rasakan. Tapi kalau menurut saya, misalnya saya dalam posisi mereka, saya puas dengan putusan hukuman mati. Ya. Tapi juga kalau misalnya dalam proses dan dia nggak jadi dihukum mati, saya juga bersyukur. Karena dia yang penting sudah menjadi hukumnya sudah ditegakkan. Hukum ditegakkan di mana apa yang dia buat setimpal dengan hukuman mati. Ya. Tapi kalau ternyata dia nggak jadi dihukum mati, itu anugerah. Dan saya berharap bahwa anugerah itu dapat dia pakai untuk menjadi Ferdy Sambo yang baru. Amin. Ferdy Sambo yang dipulihkan dan Ferdy Sambo yang bisa menjadi kesaksian bagi seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Ya. Haleluya. Dengan kata lain, untuk Pak Ferdy Sambo nih ya, kalau sampai apapun yang terjadi, ya, asal sudah sungguh-sungguh percaya mohon pengampunan dosa, maka kalau aku hidup untuk Kristus dan mati, biarpun lewat hukuman mati, adalah keuntungan. Amin. Bagiku. Amin. Yes. Wow, luar biasa saudara. Pembahasan kita sebuah isu yang panas, yang dibicarakan di seluruh pelosok penjuru Indonesia. Dan ngobrol Alkitab Santai membahasnya buat Bapak, Ibu, Saudara, sahabat Ngobras dimanapun Anda berada. Pak Esra, boleh berkenan kita berdoa untuk keluarga Yosua, demikian juga untuk pandangan setiap kita, juga buat para sahabat Ngobras. Ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan boleh menolong kami dalam percakapan ini, memberikan wawasan dan pengertian kepada kami, bagaimana menyikapi semua hal yang terjadi di akhir-akhir ini dalam negara kami dari sudut pandang iman Kristen. Amin. Biar apa yang kami bagi boleh membekali dan melengkapi banyak orang Kristen dalam pemahaman yang benar. Kami juga mau berdoa untuk proses peradilan yang ya mungkin juga belum selesai secara final karena ada proses-proses selanjutnya. Kami tetap berdoa dan menyerahkan semua dan biar semua jadi seturut dan kehendak Tuhan. Kami tetap berdoa untuk keluarga Huta Barat. Kami tahu apa yang mereka alami begitu menyedihkan, begitu sangat memilukan hati. Tapi kami tetap berdoa supaya kekuatan dan penghiburan, kasih Allah, roh penghibur menghibur mereka, kasih Allah membasuh luka-luka mereka. Dan apapun yang terjadi dengan Pak Sambo, biarlah hati mereka juga penuh pengampunan terhadap orang yang pernah berbuat jahat, kejahatan yang besar terhadap keluarga mereka.
Kami berdoa ya Tuhan, supaya ketika putusan ini menjadi final pada akhirnya, tapi dalam paradoks seperti yang kami sudah bicarakan, biarlah Tuhan berikan hikmat sehingga keluarga Huta Barat boleh ada pada posisi yang paradoks itu, tapi tetap bisa ada dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan. Kami juga tetap berdoa juga untuk eh, Pak Sambo dengan seluruh keluarganya. Biarlah mereka belajar hal ini, dan kami tetap berdoa bahwa biarlah apapun yang terjadi dengan kehidupannya, tapi lebih daripada itu kami lebih mengharapkan keselamatan jiwanya. Bahwa seandainya pada akhirnya memang dia harus dieksekusi mati, biarlah dia mati dalam keadaan dosanya telah diampuni oleh Tuhan. Dia mati dalam keadaan dia telah dipulihkan, sehingga biarpun tubuh binasa, tapi jiwa dapat diselamatkan. Semuanya kami kembalikan pada kedaulatan Tuhan atas segala hal ini. Kami berdoa untuk seluruh keluarga besar dari kedua belah pihak. Kami adalah orang-orang Kristen yang mempunyai dan menyembah satu Tuhan. Kasih Tuhan membasuh seluruh kami. Dan lebih daripada itu, biarlah melalui peristiwa ini, kami tetap berharap Tuhan bisa membalikan keadaan sehingga kemuliaan Tuhan boleh nampak di balik semua peristiwa ini, bagaimanapun caranya. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan hormat bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kiranya pembahasan kita, apa kata Alkitab tentang hukuman mati, menampung dari apa kata netizen Kristen tentang FS. Sahabat Ngobras dimanapun Anda berada, tetap stay tune dan ikuti setiap pembicaraan ngobrol Alkitab santai selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.